Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita semua akan mengikuti kebaktian sekolah minggu. Adik-adik, sudah siap semuanya? Sudah pada mandi belum? Iya, puji Tuhan semuanya sudah mandi. Berarti adik-adik sudah siap ya untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, baiklah adik-adik. Pada saat ini ya, pada kebaktian hari ini, adik-adik akan dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu ya, yang sangat menyayangi adik-adik semua ya. Nah, sebelumnya kakak akan memperkenalkan dulu siapa saja yang akan bertugas. Yang pertama, kakak sendiri, yaitu Ibu Penatua Sarceterok. Di sini kakak bertugas sebagai pelayan liturgi yang nantinya akan memandu adik-adik memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian ada Kantoria. Nah, Kantoria itu akan dibawakan ya, akan dilakukan oleh kakak Kristia. Adik-adik kenalkan kakak Kristia? Iya. Nah, selain kakak Kristia, ada juga Ibu Penatua Eli Indrayati. Nah, mereka berdua bersama dengan kakak tentunya akan mengajak adik-adik bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya ada pemain musik. Nah, hari ini kita masih diiringi oleh Bapak Pendeta kita, yaitu Bapak Pendeta Herianto Pakpahan SSI. Nah, selanjutnya pasti adik-adik juga ingin mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Nah, pada saat ini untuk kelas Indria akan disampaikan oleh Ibu Erna. Kemudian untuk kelas Pratama nantinya akan disampaikan oleh Ibu Penatua Lince Latumerisa. Nah, sedangkan untuk kelas Madya dan kelas Praremaja itu nanti akan disampaikan oleh Ibu Anita Sinurat. Nah, ada satu lagi nih adik-adik, kakak yang melayani kita semua sebagai pelayan operator multimedia, yaitu kakak Deborah Sinurat. Nah, kita semua akan melayani adik-adik ya pada kebaktian saat ini. Baiklah, semuanya tetap semangat ya. Duduk yang manis, pakaian yang rapi ya. Dan jangan lupa siapkan Alkitab. Baiklah adik-adik, kita saat ini akan memulai kebaktian pada hari ini. Nah, adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo, kita akan memuji nama Tuhan melalui nyanyian Bapa Ku Datang Padamu. Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Hari
Adik-adik, mari semuanya tundukkan kepala, lipat tangannya, tundukkan kepala. Kita akan memohon pimpinan Tuhan agar kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Mohon berkat Tuhan agar adik-adik semua bisa mengikuti kebaktian ini dengan lancar ya. Mari tundukkan kepalanya, kita satu dalam doa. Bapa kami yang sangat baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menyertai kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga di hari Minggu ini kami boleh kembali lagi berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau mau pimpin anak-anak-Mu ya Tuhan untuk mengikuti kebaktian ini. Biarlah mereka boleh belajar tentang firman-Mu, memuji Engkau ya Tuhan dengan melalui kebaktian saat ini. Engkau juga kiranya mau memberkati para petugas, para pelayan kebaktian anak yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu yang sangat indah. Biarlah Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami semua, sehingga kami boleh menyampaikan berita sukacita firman-Mu Tuhan, agar bisa tersampaikan dengan baik dan anak-anak kami boleh belajar, bertumbuh dan berkembang, mengerti akan maksud dari cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kebaktian saat ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan ya. Tentunya adik-adik udah siap ya, Alkitabnya sudah ada di samping adik-adik. Nah sekarang kita buka Alkitabnya ya adik-adik ya. Kitab dalam perjanjian lama ya saat ini adik-adik ya. Kita buka kitab Keluaran. Ya, coba sekarang adik-adik buka kitab Keluaran ya. Sudah ketemu? Ya, sekarang kita lihat pasal 2. Ya, jadi kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Nah, sudah dapat adik-adik? Ya, Bu Erna ulangi lagi ya. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10 ya. Sudah ya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihlah ia kepadanya dan berkata,
tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak ini kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusu bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Fir'aun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Fir'aun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini untuk kita semua. Shalom adik-adik, bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Ya, adik-adik, cerita hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman tadi dan juga cerita yang akan kakak sampaikan pada hari ini, ada beberapa pesan yang baik yang akan kakak sampaikan untuk adik-adik pada hari ini. Nah, adik-adik, cerita pada pagi hari ini adalah karya dan cara Tuhan memakai kita. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi bahwa Tuhan ingin membebaskan bangsa Ibrani atau bangsa Israel dari tanah perbudakan, yaitu bangsa Mesir. Dan Tuhan memberikan satu penyelamat bagi bangsa Israel, yaitu seorang bayi laki-laki yang berasal dari suku Lewi. Nah, adik-adik, siapa saja yang berperan dalam karya Tuhan? Yang pertama adalah orang tua. Ya, orang tua bayi laki-laki itu begitu dilahirkan, dia begitu mengasihi bayi itu, sehingga dia merasa berat untuk membunuh bayi itu. Yang pada saat itu bahwa di Mesir, bahwa anak laki-laki yang dilahirkan oleh bangsa Israel harus dihanyutkan ke Sungai Nil, adik-adik. Tetapi orang tua dari bayi itu begitu optimis. Mereka percaya bahwa bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu dari suku Lewi itu harus selamat, harus tetap hidup. Walaupun sebenarnya dia tahu bahwa risikonya itu besar sekali, adik-adik. Nah, siapa lagi nih sekarang yang berperan dalam karya keselamatan bagi bangsa Israel? Yaitu putri Firaun, adik-adik. Jadi begitu orang tuanya bayi laki-laki ini menaruh bayinya di dalam peti dan akhirnya menaruh di Sungai Nil, tidak lama setelah itu putri Firaun datang untuk mandi, adik-adik. Sambil berkeliling dayangnya, terus dia melihat peti itu, mereka datang kepada putri Firaun. Dan begitu dilihat oleh putri Firaun tergerak belas kasihannya, adik-adik. Padahal sebenarnya putri Firaun tahu dengan jelas bahwa bayi itu pastilah bayi bangsa Ibrani. Tetapi adik-adik, putri Firaun itu berani ngambil resiko, adik-adik.
Dia angkat bayi itu adik-adik. Walaupun sebenarnya kakaknya sudah melihat dari jauh ya adik-adik ya. Tadi ceritanya dari Alkitab, kakaknya menunggu dari jauh, terus dia datang dan menawarkan inang pengasuh ya adik-adik ya untuk menyusui sang bayi. Tetapi putri Firaun itu berani berkata bahwa susukanlah anak ini bagiku dan aku akan memberikan upah bagimu. Dan kalau sudah waktunya tiba berikanlah kepadaku. Nah adik-adik, bahkan nama bayi laki-laki itu sendiri pun yang memberi nama adalah putri Firaun, yaitu Musa adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjadi karya dan alatnya. Adik-adik, akhirnya bayi Musa itu tumbuh menjadi bayi yang sehat. Dan setelah itu diberikan kembali kepada putri Firaun. Dan akhirnya Musa masa kecilnya sampai dengan masa remajanya itu semua ada di bawah bimbingan dari putri Firaun. Itulah rencana Tuhan adik-adik. Semua bisa, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah adik-adik, pesan yang penting yang mau disampaikan adalah bahwa Tuhan juga bisa memakai adik-adik menjadi apa saja yang terbaik. Adik-adik bisa menjadi dokter, bisa menjadi polisi, bisa menjadi juru masak. Karena rencana Tuhan itu rencana yang baik adik-adik, buat adik-adik. Siapa yang berperan agar adik-adik nanti bisa menjadi sesuatu yang cemerlang menurut kehendak Tuhan? Yaitu orang tua adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik harus hormat kepada orang tua, harus mengasihi orang tua. Nah adik-adik, kakak juga punya seorang tokoh yang mungkin adik-adik juga kenal ya. Dia adalah Bapak Jokowi adik-adik. Dia juga masa kecilnya juga bukan seorang yang kaya adik-adik. Bapak Jokowi itu masa kecilnya itu miskin. Tinggal di tepi sungai, di bantaran sungai. Sudah tinggalnya pun di tepi sungai digusur pula adik-adik. Tetapi rencana Tuhan baik untuk dia. Sehingga Tuhan mempercayakan dia sekarang menjadi pemimpin kita, bangsa Indonesia. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik yang anak-anak Tuhan. Apakah adik-adik juga adalah anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah adik-adik juga adalah anak-anak yang benar-benar mendengar nasihat orang tua? Ya, kakak percaya ya adik-adik ya bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang baik, yang mendengar selalu akan nasihat orang tua ya adik-adik ya, membantu orang tua, mendoakan orang tua, dan adik-adik juga selalu ada dalam lindungan orang tua adik-adik ya adik-adik. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua ya adik-adik. Salam, sampai jumpa kembali. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, cerita firman Tuhan. Tentang apa? Iya, tentang Nabi Musa ya. Ya. Nah sekarang adik-adik kan tadi sudah diberkati Tuhan ya, dari hari lepas hari. Apalagi sekarang adik-adik juga sudah berbakti ya, memuji dan muliakan nama Tuhan, untuk menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Mari kita akan menyampaikan ya, memberikan persembahan. Sudah disiapkan ya? Iya. Nantinya persembahan ini adik-adik berikan kepada orang tua kalian. Nanti melalui papa dan mama akan membawanya ke gereja ya. Nah selain itu adik-adik juga akan memberikan persembahan melalui pujian ya. Kita nyanyikan dengan gembira
boleh adik-adik yang di rumah sambil tepuk tangan juga boleh ya. Mari kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Persembahan kami, cermin dan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, cermin dan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baiklah adik-adik, kita akan membawa persembahan ini kepada Tuhan. Kita mohon berkat-Nya, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami datang kembali kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terlebih untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang pada hari ini sudah Engkau berikan kesempatan yang terindah untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau sertai anak-anak kami ini Tuhan, di dalam masa pertumbuhannya. Biarlah mereka selalu ada dalam keadaan yang sehat, diberkati. Dan di dalam masa liburan ini, biarlah kami juga tetap mau menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Lindungi kami, anak-anak kami ya Tuhan, agar mereka boleh mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Papa dan Mama. Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu berserah diri kepadamu saja Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan, memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan ini, agar kiranya persembahan ini boleh bermanfaat untuk pelayanan yang ada di gereja kami. Dan Engkau juga mau berkati bagi para penatua yang akan mengelola persembahan ini, sehingga semuanya itu boleh digunakan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ampunilah akan segala salah dosa kami. Kami naikkan doa ini hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian saat ini. Kita akan menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan ya. Karena kasih sayangnya Tuhan Yesus kepada adik-adik semua dan kepada kakak-kakak juga, sehingga kita dengan penuh sukacita, mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kasih Tuhan Mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Demikianlah kebaktian ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.